Baik, kecuali tujuannya menyelamatkan, sekali lagi. Menyelamatkan akidah orang, menyelamatkan apapun, menolong orang lain. Nah, kita ambil risiko. Tapi kalau bukan tujuan itu, kita lebih bagus mengalah, ya. Salah. Apa contohnya? Tidak membicarakan orang lain. Nah, ini semakin banyak melihat orang, ini batinnya bukan sunyi. Apa namanya? Sebalikannya apa? Kayak pasar kan? Betul nggak? Gelisah. Nah, kenapa gelisah? Ya itu, ngomongin orang lain terus. Jelas ya? Kayak pasar. Batinnya kayak pasar gitu. Itu gimana sih yang ini? Aduh, gimana sih yang itu? Gimana sih? Aduh. Nah, itu. Kayak pasar ya. Dalam hatinya. Udah, orang lain mau begitu, ya silakan selama tidak mengganggu. Nah, kita biarlah pemimpin yang menyelesaikan, bukan kita. Kalau sekedar menasihati dengan perilaku boleh, tapi nggak usah diomongin, langsung saja kasih tahu, jangan dibicarakan, ya. Apalagi pada orang lain. Menghindari keluhan. Nah, orang yang banyak keluhan, batinnya tidak sunyi, kayak pasar juga batinnya. Gelisah, kemudian tidak tenang, pengennya ngeritik orang terus, pengen nyalahin orang terus, itu. Ya, jadi keluh kesah. Keluh kesah terjadi apa? Dari mana akarnya keluh kesah? Ketidakpuasan. Nah, padahal dari kemarin bab pertama kan udah jelas. Sudah kita ikhlas dengan segalanya. Ikhlas. Ustaz Abu Pida bikin saung. Ternyata agak reot-reot dikit atau miring dikit. Siapa? Oh iya. Ustaz Abu Kasa bikin saung agak miring dikit. Ikhlas saja ya. Jadi jalannya agak ikhlas. Gak usah marah-marah ke Mas Wada. Ikhlas. Ya perbaikilah. Oke. Nggak usah mengeluh, ya sudah, perbaiki aja lah. Bocor ini gimana sih, Mas Wada? Bocor, wah, isinya ngomongin, nggak usah lah. Sudah, perbaiki aja. Belajar ya, tingkat tinggi ini memang tidak mudah. Kemudian yang berikutnya adalah semua total untuk Allah. Nah ini sudah tingkatan yang lebih berat lagi sebetulnya ya. Poin kedua, ibadah bersifat hablu minallah. Tidak mudah, bapak-bapak, om-om, adik-adik, kakak-kakak, tidak mudah. Ternyata tidak mudah. Berarti ini harus jadi orang mukmin. Kalau kita sudah semua bersifat hanya untuk Allah, ini kelasnya mukmin. Dan ternyata orang mukmin itu berat. Saya sudah katakan berkali-kali, setelah memahami arti mukmin itu berat, sulit sekali dicapai. Dan insya Allah orang-orang penduduk ruhanilah yang insya Allah akan bisa menjadi orang mukmin. Makanya kita raih, sedang dididik ini sekarang ya. Jadi orang mukmin ternyata nggak bisa teori, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ya. Ence, emak-emak, siapa lagi tuh? Pompo. Ternyata tidak bisa teori. Benar, saya sudah, Masya Allah, saya sudah kotak-katik nih. Ini bisa nggak lah jalan teori? Tidak bisa. Oleh apa coba mencapai ini? Ikhlas. Oleh ikhlas syarat dasar. Oleh apa? Latihan. Ternyata untuk mencapai hablu minallah ini latihan, praktek pengalaman, ujian, praktek apapun. Ini baru akan mencapai ternyata rekan sekalian. Gak bisa sama teori begini-begini nggak nyampe.
berat. Harus dipaksa betul, dipaksa, diuji, dibolak-balik, dijedut-jedutin, ya apa itu? Baru akan mencapai tingkat ini. Semua ibadah kita hanya untuk Allah. Dan saya yakin, ini alhamdulillah saya merasakan ya, setelah kita ditegur nih, saya merasakan perubahan. Saya merasakan betul. Teman-teman sudah mulai nih kelihatannya agak sedikit berubah menuju kepada ini. Jadi saya agak optimis ya. Apalagi ada kehadiran Ustaz Abu Kasa yang membantu saya dalam bidang pendidikan. Nah ini terasa bantuan dari Allah. Jadi saya optimis kita mampu ya mencapai sifat ini. Karena sekali lagi saya sudah kaji dari semua sisi, tidak bisa ternyata. Harus dengan ujian dan praktek terus-menerus di dalam keseharian kita. Dan memang rumusnya ternyata harus berjamaah, baru akan mencapai titik. Kemudian hablu minanas. Nah ini nanti kita urai ya, kita urai secara jelas. Karena ini nanti rekan sekalian, kalau teman-teman sudah memahami konsep hablu minanas ini, inilah bekal perjuangan nanti ketika kita diterjunkan membangun Islam yang sesungguhnya. Ternyata ini sangat penting. Ya. Nanti ini akan banyak nih. Contoh, kita nanti mulai terjun dakwah di lapangan, menyampaikan mubasyirat dan peringatan-peringatan Allah. Ini adalah dalam rangka menyampaikan kebaikan kepada sesama manusia. Ini bagian dari ini, hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi bukan sempit hanya sekedar standar yang kita tahu, tapi ternyata luas ini. Termasuk nanti bekal kita nanti berjuang di medan yang sesungguhnya ya. Nah, modalnya adalah modal ini. Baik, kita terusan. Yang poin ketiga, bagi penduduk ruhani itu harus diatur makanan itu, tidur dan bicara. Jadi makan pun diatur karena banyak sekali adab makan, adab tidur, adab bicara, ya sesuai hadis-hadis. Apa yang harus kita lakukan dengan adab bagi penduduk rohani mengenai makan, tidur, dan bicara? Pertama, makan secukupnya. Alhamdulillah kita sudah lakukan ini. Insya Allah kita sudah lolos ini. Kita makan seadanya, secukupnya, di nampan berbagi, walaupun kebiasaan kita masih kurang nih, ya. Biasanya kita di rumah 2 piring, sekarang harus berbagi dengan teman-teman berlima. Ini alhamdulillah kita sudah bisa, ya. Makan secukupnya. Kemudian yang berikutnya, tidur sedikit ternyata. Yang terbaik di dalam konteks isyarat penduduk rohani, tidur harus sedikit. Batas minimal ukuran rohani. Nah ini, ya. Kalau ukuran dokter 8 jam. Ternyata ukuran dokter ketika masuk ke penduduk rohani, waduh, ini mah orang malas. Ketika ukuran penduduk rohani, wah, ini orang yang tidak akan mampu menghadapi nafsu sendiri. Beda ukurannya. Penduduk rohani itu 3 jam sehari cukup. Bahkan tidur siang sebentar saja. Itu ukurannya berbeda.
Dan ternyata teman-teman sekalian malah lebih sehat. Mau tahu contoh nih? Yang kita kenal ya, secara kasat mata semua orang udah kenal. Sosok Pak Jokowi misalkan, mantan Presiden RI ya. Ketika saya sempat ketemu di sebuah forum, itu beliau ternyata memang rajin tahajud. Jadi jam 3 itu sudah bangun. Dan dia sejak wali kota tuh kadang-kadang subuh tuh udah keluar, lihat-lihat pasar. Kan orangnya memang sering ke lapangan. Habis subuh, nggak pernah tidur lagi katanya. Jadi 3 hari, tapi coba lihat, nggak pernah sakit, sehat kan? Nggak pernah gemuk. Saya malah agak gemuk. Saya kalau ke Jakarta 3 hari aja langsung ininya. Aduh, ini tergoda nih. Habis Mas Dedi beliin yang enak-enak. Udah dibeliin saya makan. Makanya ya itu. Ya, baik, tidur harus sedikit ya, minimal. Jadi jangan terlalu kenyang. Kalau bisa teman-teman berusaha ya maksimal mungkin memaksakan diri. Karena bisa ternyata, alhamdulillah saya udah praktek. Jadi kalau saya bicara itu saya bukan omdo, tapi udah praktek, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata sehari rata-rata 3 jam itu cukup ternyata. Bahkan apa? Sepertinya pikiran terbuka gitu. Ya kayak cerdas lah gitu ya. Itu ternyata, Masya Allah, Nabi pun sedikit tidurnya. Baik, jelas ya teman-teman sekalian. Paksakan, mari kita semua paksakan tidur sesedikit mungkin. 2:30 sudah bangun, sudah istighfar. Kalau perlu sholat dulu di saung masing-masing. Kan Rasulullah begitu juga, ya. Dan sebagainya. Baik. Nah, bicara seperlunya. Tadi ya, dari bab yang lain pun tadi sudah dibicarakan seperlunya. Kecuali sedang mengajari orang, kecuali sedang begini presentasi, kecuali sedang ngajar. Ya ngajar gimana kalau ngomongnya sedikit? Harus banyak ngomong berarti. Nah, jadi saya memang harus bicara banyak. Kenapa? Karena ya itu tadi. Memberi instruksi, ngomong. Menasihati, ngomong. Memberi kajian, ngomong. Membimbing, ngomong. Gimana? Saya tuh malas ngomong sebetulnya. Saya tuh orangnya, ini katanya ke istri, saya tuh jarang ngomong sebetulnya. Saya tuh asli itu jarang ngomong. Jarang. Saya nyupir dari Jakarta ke Bandung. Kalau nggak diajak ngomong, nggak pernah ngomong saya. Betul aslinya. Tapi karena ini sedang memimpin, ya harus banyak ngomong. Jadi saya tuh sebetulnya malas. Tanya silakan ke Jamilah yang sudah nikah bertahun-tahun. 10 tahun ya nikah ya. Tahu. Sampai Jamilah dan istri yang lain pun sama. Julukan saya tuh Abi Manggaring katanya. Tahu garing? Hah? Iya, kaku. Garing, Abi Manggaring, semua itu julukan kita tuh garing. Nggak pernah ngomong. Saya nggak pernah ngomong, jarang. Siapa bilang itu beda? So tahu itu. Beda. Orang pendiam lebih romantis kadang-kadang. Gimana sih? Salah itu. Maksudnya gini, saya tuh jarang masuk rumah, paling negor gimana, udah diam aja. Apa bersih? Paling sama anak negor. Males, saya nggak tahu. Jarang ngomong. Aslinya tuh saya jarang ngomong. Aslinya itu. Kalau di sini banyak ngomong, ya gimana? Harus membimbing, harus negor, harus apa? Oke ya. Bahkan kadang-kadang video call sama istri. Abi ngapain sih saya mulu-mulu ngomong? Ya ngomong dong. Ya saya nggak ada yang perlu diomongin, gimana? Gitu ya. Itu aslinya ya teman sekalian, harus tahu asli saya sebetulnya. Baik. Nah ini ciri-ciri lahir batin penduduk rohani. Ini bab 4.
Oh, waktunya oke, tinggal sebentar lagi, 10 menit lagi ya, masih kekejar lah. Tadi kan sudah ada mengenai harus siap lahir batin, tapi secara umum juga kita harus siap secara berjamaah. Lahir, apa lahir? Ini lahir itu fisik dalam pengertian ini ya. Mari kita sederhana dalam berpakaian, tapi bersih dan sebagainya. Tapi memang pasti sederhana ya, orang nggak pada punya duit semua. Mau mewah gimana di sini? Aduh ini, tapi tidak apa-apalah. Kecuali barangkali ya saya tuh sebetulnya ini rekan sekalian nih, ada yang kontradiksi dengan saya sebetulnya. Teman-teman mau tahu tidak? Saya kalau nggak dibeliin baju sama istri saya nggak pernah beli baju. Saya tuh celana panjang satu aja dulu. Ya aslinya begitu. Kenapa saya sekarang beli jaket? Karena saya tahu, waduh di syuting nih. Kenapa? Ada yang mengkritiki saya. Salah satunya Mbak Mutia. Yang lain juga ada. Kang Diki jaketnya jangan 2 dong ya. Saya kirim ya. Jangan ya, saya beli aja. Kang Diki itu syuting soalnya diperhatikan orang semua gitu ya. Aduh, jadi saya beli jaket. Saya kadang-kadang hitung-hitungan buat, aduh sayang kalau jaket, mendingan buat makan di sini. Aduh, tapi terpaksa lah, ya. Baju koko itu aja. Ya, gimana ya? Saya dikritik sama banyak teman-teman helper ya. Dikritiknya mau dikirim, tapi saya nolak, jangan. Soalnya udah saya beli sendiri aja. Oke. Nah, tidak suka tampil menonjol. Iya, dia aja ya. Betul. Mas Wada nih. Mas Wada nih memang orang yang sudah teruji nih. Sabar ketika dibully, sabar ya, tidak mau menonjol, tidak mau kajian, pada ilmu banyak sebetulnya. Wah, pahalanya banyak. Ditawari nikah, saya di surga aja kata. Wah, pokoknya dah Mas Wada nih. Ya, minimal menyenangkan lah, saya. Kasihan udah bikin saung-saung, coba biar seneng ya. Baik ya. Dan insya Allah saya kira sudah banyak yang memang seperti ini di kita ini ya. Menjauhi keramaian bersifat sia-sia. Kalau keramaiannya seperti ini di kelas ya kita lakukan. Tapi kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, teman sekalian, entah bagaimana ya, memang ini sifat yang selalu melekat ya dengan penduduk ruhani. Jadi pastilah dia akan menghindari keramaian yang sia-sia ya. Menghindari gibah dan debat secara lahir. Maka nanti ke depannya semua poin-poin ini akan menjadi guidance dasar buat kita semua. Ya. Yang berikutnya batin. Nih. Bersih dari ujub dan riya. Kalaupun kita menonjolkan sesuatu, ada kepentingannya, ada manfaatnya. Ya. Ada tujuannya. Kalau kita menonjolkan sesuatu, selalu ada 3 hal itu. Ada kepentingannya, tujuannya, dan sebagainya. Bukan karena ingin dipuji orang lain. Yang berikutnya, hatinya selalu merasa diawasi. Aduh, ini penting banget. Hati kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau teman-teman dan kita semua sudah dapat ini, Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama meraih ini ya.
hatinya selalu diawasi oleh Allah, harus selalu diawasi. Kalau orang sudah begini pasti komunikasi itu sama Allah. Baik ucapan yang keluar, ya Allah ini gimana, ya Allah saya berpasrah kepada Allah. Apapun pokoknya begitu. Kita akan berusaha sebaik mungkin karena selalu diawasi oleh Allah ya. Nah ini dia merasa cukup dengan Allah saja sudahlah. Begitu. Ini berat memang, tapi kita harus mampu melakukan ini. Merasa cukup dengan Allah saja sudah. Contoh. Tadi masjidan lapor ke saya, Kang, waduh, ini handphone saya syuting jatuh nih. Ya saya tegur juga tim salah satu anak saya. Lain kali hati-hati, lain kali harus berpikir belum melakukan kesalahan. Tapi setelah itu ya sudah. Karena Allah. Lapor coba. Berapa perbaikannya Mas Jidan? 7 juta perbaikannya. Tapi saya biasa aja. Tanya Mas Jidan, apa saya marah enggak kan? Enggak. Sudah, perbaiki aja. Uangnya dari mana Kang? Dari dengan Allah aja. Itu ya, merasa cukup dengan Allah. Udahlah kepada Allah saja semuanya. Ya, teman-teman pun nanti begitu ya. Yakin saja. Aduh, Kang ini gimana kita? Makin banyak makannya bagaimana? Udah, jangan gelisah. Kalau sudah masuk, merasa cukup Allah semuanya. Dah. Ya, Mas Fadli siap ya? Di sana kan bisnis, di sini makannya gimana? Nggak usah tanya. Udah, Allah sajalah. Merasa cukup ada Allah. Baik ya. Memang harus begitu penduduk ruhani itu. Dan ini nanti, tenang, sabar, penuh kasih. Saya akan jelaskan nih. Penuh kasih sabar itu bukan berarti membiarkan kesalahan terus. Jangan sampai salah ya pemahaman ini. Tenang itu bukan berarti diam. Tenang bisa tegas. Seseorang bisa tegas, tapi tenang. Tegas untuk memberikan shock terapi. Tegas untuk memberikan peringatan. Supaya orang mau mendengar. Jadi tenang itu bukan diam, bukan, keliru. Memang diam bagian dari tenang. Tapi tenang bukan diam. Ya, jangan dibalik-balik. Tenang bukan diam. Diam bagian dari tenang memang. Tapi tidak harus diam. Boleh marah kepada istri. Boleh. Marah kepada sesama. Boleh. Kalau itu kesalahan berulang dan membahayakan. Keras, tegas. Saya kepada istri kadang-kadang keras. Kenapa? Kesalahannya berulang-ulang. Diingatkan masih juga. Diingatkan masih juga. Tegas. Keras. Kadang-kadang harus dengan tekanan. Pembicaraannya. Baik ya. Jadi sabar juga demikian. Sabar itu ketika menghadapi masalah, menghadapi kesalahan orang lain, masih memberikan kesempatan. Nah itu sabar. Sabar bukan membiarkan salah. Sabar itu kita terus memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Itu sabar. Tapi juga bukan berarti membiarkan. Ya. Penuh kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Kadang-kadang ini disalahpahami, waduh ini penuh kasih ke anak-anak masih motor, padahal masih SMP. Karena kita kasih sayang kepada anak katanya ya. Padahal itu sebaliknya, sebetulnya itu bukan kasih, tapi menjerumuskan anak. Nah saya kira itulah dikaitkan dengan batin. Kita akan dalami semua ini semua ya, kaitan dengan batin ini. Dan harus menjadi rohnya kita semua di sini. Lahir dan batin. Baik. Bab akhir adab penduduk rohani. Nah ini resumenya nih. Saya sampaikan. Ini terakhir ya, pas.
Adab penduduk rohani adalah mahkota dan kehidupan rohani itu sendiri. Jadi bagi kita adab itu nanti mahkota. Bukan pelengkap, tapi mahkota. Di tinggi adab itu. Kemarin Ustadz Abu Kasa, imam siapa yang 20 tahun belajar adab tuh? Ustadz, Ustadz. Ya. Imam siapa? 20 tahun ya? Belajar adab ya? Baru belajar ilmu gitu. Ya begitu ya Ustaz? Tuh. Belajar adab 20 tahun. Kalau kita belajar adab 20 tahun, keburu cepet nyawa serempak. Ya. Maka adab itu menjadi bukan hanya sekedar alat, itu masuk tapi harus menjadi mahkota ya bagi kita. Contoh, ada tamu kita, bapak-bapak, bawa ransel. Pak, biar saya bantu, nggak apa-apa. Itu adab. Saya mengagumi adab-adab biasanya orang-orang pondok pesantren. Luar biasa adabnya. Walaupun kadang-kadang berlebihan. Kita jangan sampai ada nilai berlebihan ya. Dan harus tinggi makomnya. Apa? Halus dan dalam adabnya. Wah, halus dan dalam adabnya. Ini sesuatu yang indah nampaknya. Sesuatu yang apa ya? Ya, luar biasa lah ya. Tapi ini tingkat-tingkat akhir nanti nih. Ya. Kalau teman-teman sudah mulai step-step yang kemarin pertama dilakukan, maka insya Allah akan meraih makom tertinggi. Bahkan kita dicuri oleh orang lain, silahkan, saya ikhlaskan. Mungkin saya memang ada kekeliruan. Mungkin saya dulu lalai membayar zakat. Nah itu halus dan adab. Sudah, karena Allah semua. Bahkan ketika lalat hinggap di makanan kita, sudah halus nih, sudah biarkan makan dulu. Setelah itu baru usir, bukan disemprot, dibunuh. Nah, jadi halus dan dalam adabnya. Kepada binatang sudah beradab. Nah kemarin nih teman-teman yang membiarkan binatang mati, adabnya tuh, waduh, masih jauh ya. Membiarkan mati, membiarkan sakit, itu adab kurang ya. Nah, radar kewaspadaannya tinggi. Tuh makomnya. Walaupun yang bersangkutan dia tenang, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Radarnya tuh tinggi sekali. Kalau radar tinggi, orang tidak akan pernah gelisah. Radarnya tinggi, orang tidak pernah melihat bahwa dia ada rasa takut. Dan terlihat curiga, padahal sesungguhnya dia yang menguasai medan. Contoh, ketika ada rombongan dulu ya kan intelligence, intel, ya, untuk tabayun kepada kita. Kalau kita sudah radarnya tinggi, kita tidak usah gelisah, tidak seperti cacing kepanasan, grogi, biasa saja. Tapi sesungguhnya pikiran kita sudah kemana-mana. Ya,
ini harus seperti apa, sikap seperti apa, langkahnya nanti seperti apa, kita siap-siap seperti apa dan sebagainya. Itu radarnya tinggi. Tapi orang tidak tahu. Baik, saya mau tanya, radar itu kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan loh radar itu di udara. Cuman alat di bawahnya yang kelihatan. Itu kan alat hanya pemicu. Tapi radar sungguhnya kan tidak kelihatan. Nah, kalau bisa kita begitu ya. Sebetulnya Masuki itu kaya raya, konglomerat. Tapi Masya Allah, radarnya tinggi. Orang tidak tahu bahwa ternyata Masuki itu konglomerat. Kenapa? Sederhana, santun, mau makan bersama, ya. Itu ini radar kewaspadaan terhadap apapun tinggi. Tidak mau masuk kepada ria. Radarnya tinggi kewaspadaannya. Waduh, saya nih kalau ini ria nih. Ya. Baik, itu nanti sudah harus makom tinggi. Kita harus punya prinsip nih. Tanpa adab, ilmu dan ibadah, maka terputus dari keberkahannya. Nah, maka ini poin bukan terakhir ya. Terakhir, seluruh perjalanan menuju Allah untuk menjadi penghuni rohani itu yang paling utama adalah adab. Merupakan pakaian utama. Jadi bukan hanya mahkota, tapi pakaian kita adab. Ya, baik. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai adab tuh ya, hati-hati nih. Adab itu kadang-kadang beda tipis dengan syirik. Sekarang ini banyak orang berperilaku syirik atas nama adab. Mencium kaki ibu. Adab, tapi syirik jatuhnya. Ya. Kemudian berlebihan kepada guru kita sampai sama dengan ruku. Adab memang, tapi itu syirik. Nah, di kita nanti akan dijelaskan mana yang adab sesuai kehendak Allah, mana yang terperosok menjadi syirik. Jadi adab harus jadi mahkota kita. Adab harus jadi pakaian kita. Sehingga apa? Sehingga orang melihat kita indah, bercahaya. Badannya bercahaya. Kenapa? Karena di kepala kita ada adab. Di tubuh kita dibungkus dengan adab. Itulah nanti akan menimbulkan cahaya. Maka dalam mimpi, teman-teman sekalian, ujungnya ini, makanya saya kaitkan dengan mimpi semua, dengan dalil hajat. Dia dalam mimpi, ketika makomnya tinggi, selalu melihat ada cahaya. Betul tidak? Melihat Nabi gimana? Cahaya. Nah, itu dia. Ya. Oke. Melihat para nabi bercahaya dalam mimpi. Ternyata beberapa tokoh pun begitu, bercahaya. Ya. Ada semacam, ya percayalah. Kemudian pakaiannya pun bercahaya. Kenapa? Ternyata mahkota dan pakaiannya dengan adab. Baik, saya kira itu terakhir kisi-kisi yang akan kita bahas. Mulai besok kita akan satu persatu bahas ya. Dari mulai dalilnya, hujahnya, mimpinya, sebagainya. Sehingga teman-teman mulai ikhlas. Tidak doktrin, paham. Dari paham, meluncurlah ikhlas. Itu penting. Jadi kalau dogma itu pokoknya ikutin, nggak usah ngerti lah, itu dogma. Dan itu rapuh. Tapi kalau kita dari pemahaman yang mendalam, maka insya Allah timbul keyakinan kuat, timbul keikhlasan, dan timbul untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya kira demikian, rekan sekalian. Ya. Boleh menambahkan pada poin kedua yang tahapan-tahapan yang ke atas tuh. Ya, yang mana? Tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Kalau boleh ditambahkan Di atas. Di atas. Yang poin kedua yang tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Tahapan yang tempuh. Mana?
Oh, paling atas kemarin ya? Oh, kemarin. Iya, kemarin. Oke. Ini. Kalau boleh ditambahkan istiqomah. Oh, istiqomah. Boleh. Baik. Ujlah sudah, tobat kita sudah, zuhud, sabar, tawakal. Istiqomah terakhir ya. Ridho. Istiqomah. Oke, kalau tawakal dengan istiqomah beda ya? Beda ya? Baik. Istiqomah konsisten. Oke, baik. Baik, betul. Di bawah apa gimana? Ini kayaknya di atas ya, di atas. Karena kalau sudah lenyap ego tuh setelah ridho ya. Betul. Enggak, kalau di bawah ini puncaknya nih. Ini sudah gimana Ustaz? Setelah tawakal, setelah ridho ya. Oke, baik. Apa tadi? Istiqomah. Oh, ya. Iya, betul. Memang apapun betul harus ada istiqomah ya. Baik. Cukup. Ini waktunya sudah lebih dari jamnya. Nanti kalau ada perbaikan nanti dengan saya. Baik rekan sekalian, ini yang akan kita terapkan dan kita akan jalankan sehari-hari. Kerangka ini menjadi guidance selamanya bagi kita. Makanya penting. Ini menjadi kerangka guidance bagi kita. Untuk berjuang sampai titik nanti terakhir. Bahkan ketika di medan perang, kita menebas pedang, adab itu penting. Bismillah untuk Allah. Just gitu, bukan karena nafsu. Kalau perlu sambil senyum. Baik, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.